Halo guys, jumpa lagi kita di Kartapati Channel. Oke, pada kesempatan hari ini tanggal 2 Agustus kita akan lihat ini ya guys, riset makroekonomi, terutama ini kita fokus ke ekonomi Amerika ya guys ya, dimana ini pada edisi hari ini 2 Agustus ini kita ambil riset dari Maybank Kim Eng Sekuritas ya guys, dimana dia dalam risetnya menyoroti tentang penurunan rating surat utang Amerika dari lembaga pemeringkat Fitch Rating ya guys ya. Oke, berita terbaru ini bahwa peringkat utang Amerika ini sekarang udah baru di downgrade ya guys sama Fitch Rating, dari triple A ke double A plus ya guys ya, dimana peringkat yang dipegang Amerika ini setidaknya sejak tahun 94 ya guys ya. Dimana sejak tahun 94 itu Amerika tuh selalu triple A ya guys ya. Terus menurut data dari Bloomberg ini, langkah tersebut ini dilakukan setelah gejolak politik yang besar atas utang negara dan serta kebutuhan ini yang berulang kali ya guys mengenai kenaikan plafon utang atau yes. Meski hambatan tersebut ini sudah diselesaikan, tetapi tetap menjadi masalah potensial yang perlu diperhatikan ya. Penurunan peringkat surat utang Amerika ini mencerminkan penurunan fiskal yang diperkirakan selama 3 tahun ke depan ya, di mana beban utang pemerintah ini lebih tinggi, yang tinggi dan terus meningkat ya, dan tergerusnya tata kelola relatif terhadap obligasi dari negara-negara yang ini ya guys ya, yang setara ya guys, atau negara apple to apple ya guys ya, terutama dari Uni Eropa ya, yang berperingkat double A dan triple A ya, yang selama dua dekade terakhir telah bermanifestasi dalam kebutuhan batas utang yang berulang dan penyelesaian di menit-menit last minute ya guys ya, menit-menit akhir ya. Moody's Investor Service saat ini menilai surat utang Amerika ini masih triple A ya guys ya, yang merupakan peringkat tertinggi, sementara pemeringkat lain seperti S&P ini menempatkan double A plus ya, satu tingkat di bawah peringkat teratas ya guys ya, dimana setelah menghapus skor tersebut pada tahun 2011 karena krisis plafon utang sebelumnya ya guys, dimana Menteri Keuangan Amerika ini menanggapi penurunan peringkat tersebut. Ia menyebut langkah Fitch Rating ini dalam tanda kutip sewenang-wenang ya guys ya, dan ketinggalan zaman ya guys ya. Penurunan dari Fitch Rating itu karena ya itu adanya posisi fiskal negara yang memburuk dan erosi tata kelola ya guys ya, yang kurang bagus ya, dimana menyebutkan bahwa anggaran defisit ini melebar pada pemotongan pajak, insentif, pengeluaran baru, dan beberapa guncangan ekonomi. Sementara mereka melihat tantangan jangka menengah di tengah meningkatnya biaya ya guys. Tapi Janet Yellen ini, Menteri Keuangan Amerika ini menilai bahwa dampaknya mungkin hanya terbatas ya, karena mengingat posisi Amerika yang terbesar dan sebagai negara yang ekonomi paling berpengaruh di dunia ya guys ya.
Indeks dolar ini kemarin ditutup lebih rendah ya di 102,09 ya, dimana supportnya ini di 102,5 ya, kemarin ya udah ditembus ya. Terus kita lihat tadi ada data ekonomi Amerika ini menunjukkan pelemahan ya. Data pembukaan pekerjaan atau JOLTS ini ya menunjukkan penurunan di bawah ekspektasi menjadi 9,58 juta. Siapa? Di perkiraan analis ini 9,6 ya, di bawah konsensus ya guys ya. Sedangkan di bulan Mei itu 9,6 juta ya. Data ini menyiratkan bahwa tekanan untuk kenaikan lebih lanjut untuk kenaikan Fed rate ya guys ya. Sementara itu untuk ISM data manufaktur bulan Juli mengalami kontraksi nih di 46,4 ya guys, mencerminkan melemahnya perdagangan barang global ya guys ya. Terus kita lihat lagi apa nih ya. Ya, ini sekilas tentang perdagangan fixed income kemarin ya guys. Dimana untuk obligasi pemerintah bertenor 5 tahun kemarin yieldnya ini 5,99 naik dari sebelumnya ya 5,97. Terus yield 10 tahun ini 6,25, ini sama ya. Terus 15 tahun ini 6,43, masih sama juga. Untuk yield 20 tahun 6,49 ini sama juga ya guys ya. Kita lihat untuk sebagian besar obligasi pemerintah Indonesia ini kemarin menguat ya. Ini menjadi cerminan respon positif investor terhadap hasil data ekonomi makro Indonesia yang lumayan solid ya. Namun diperkirakan rally ini akan terbatas ya guys ya, didorong data ekonomi makro yang kurang bagus di sisi Cina ya guys ya, dimana aktivitas manufaktur di Cina kembali ke zona kontraksi ya di bulan Juli 2023 ini ya. Hal ini terlihat dari PMI manufaktur yang turun menjadi 49,2 ya. Sedangkan pada 23 Juli tercatat masih di level 50,5 ya. Beberapa perusahaan juga udah menunjukkan penurunan produksi. Hal ini dipicu oleh permintaan negara asing, negara lain yang melemah di pasar global ya. Investor juga khawatir bahwa meskipun produksi industri dan data investasi di bulan Juni menunjukkan tanda-tanda pemulihan, pertumbuhan ekonomi makro terus melambat dan ada masih kemungkinan untuk menekan perekonomian. Perkembangan yang tidak menguntungkan di Cina ini membayangi capaian data ekonomi domestik yang solid ya, seperti peningkatan data dalam aktivitas PMI manufaktur Indonesia dari 52,5 di bulan Juni menjadi 53,3 di bulan Juli, serta indikasi inflasi tahunan domestik menurun dari 3,52% year on year di bulan Juni menjadi 3,08%
4% year on year di bulan Juli ya. Melambatnya inflasi tidak membuat BI ini mengubah arah moneternya guys. Moneter kebijakan suku bunganya ya, di mana sejalan dengan risiko inflasi global yang sedang berlangsung serta masih adanya tren kenaikan suku bunga moneter global ya. Pemerintah juga kemarin berhasil menyerap 6 triliun dari lelang sukuk negara ya guys ya, di mana minat investor untuk berpartisipasi dalam lelang juga masih tergolong tinggi ya. Hal ini terlihat dari total minat investor mengikuti lelang mencapai 22,05 triliun ya. Kemarin suku dengan minat investor terbesar kemarin tuh PBS 036 ya guys ya, dimana ini memberikan imbal hasil ini 5,85% ya guys ya. Oke, sedangkan untuk yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun ini masih di kisaran 6,2 sampai 6,3% di hari ini ya guys ya. Oke, demikian sekilas dari update tentang global makro ekonomi ya guys ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya dan dukungannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.